Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bangun Museum Bank Indonesia adalah bekas gedung Bank Indonesia Kota. Jauh sebelum gedung Bank Indonesia ini didirikan, tempat tersebut berdiri gereja umat Protestan. Namun pada tahun 1628, gereja tersebut diubah menjadi tempat pengungsian pasukan Sultan Agung dari Mataram Islam untuk pertama kalinya menyerang Batavia. Lalu pada tahun 1828, Belanda membangun gedung Java PX di tempat tersebut. Pada Indonesia merdeka, terjadi nasionalisasi pada tahun 1953. Gedung di Java PX telah menjadi bangunan-bangunan Bank Indonesia Kota. Bangunan 2 lantai yang saat ini dijadikan sebagai Museum Bank Indonesia merupakan karya arsitek dari Atribus. Next, kita ke ruangan bersejarah. Datangnya bangsa asing ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Dapat diorama kedatangan VOC pertama kalinya ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dahulu rempah-rempah menjadi alat transaksi yang tinggi harganya. Bahkan orang zaman dahulu menyimpan rempah-rempah ke bank. Dapat kita lihat rempah-rempah yang ada di Nusantara dan sejarah yang ada di balik perjalanannya. Di sini ada kayu manis, pala, cengkeh, dan lain-lain. Ekspedisi Nusantara memiliki sejarah cukup dengan para pemimpin yang berbeda-beda. Selanjutnya, Belanda mendirikan bank untuk mengatur keuangannya. Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan untuk mendirikan Batavia Van Lening. Bank ini berdiri pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun pada saat itu, bank itu sulit berkembang karena para pengurusnya tidak mengerti mengenai perdagangan dan kegiatan bank. Pada saat itu masih disaingi oleh pejabat VOC. Pada tanggal 1 Oktober 1952, Gubernur Jenderal Morsel melanjutkan pembangunan Bank Valene menjadi The Bank Kororan dan Bank Valene. Nah, kemudian Bank Indonesia melewati dari masa ke masa nih guys. Yang pertama adalah masa Hindia Belanda pada tahun 1800. Kerajaan Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Kemudian Gubernur Jenderal Van den Bosch menetapkan tanah paksa untuk mengisi kas negara yang terkuras akibat terjadinya Perang Jawa. Selain melanjutkan tugas sebagai tentara pendudukan militer, Jepang juga menerbitkan uang inflasi berbagai macam uang yang beredar sangat banyak. Karena pada masa itu, uang di Java PX dan pemerintahan Hindia Belanda masih berlaku. Berikut kita masuk ke ruangan mengenai Ori dan Orida. Ori atau uang Republik Indonesia mulai berlaku Oktober tahun 1946. Pecahan pertamanya adalah Rp100. Namun berbagai masalah terus menghantam sulitnya peredaran, maraknya pemasukan, dan terganggunya pencetakan. Selain itu, kebutuhan akan uang pecahan kecil yang melampaui dari yang tersedia hingga yang menyulitkan peredaran uang yang ada. Oleh karena itu, di beberapa daerah terbitlah Orida atau Ori daerah. Sekarang kita memasuki ruangan bersejarah Bank Indonesia. Pada periode 1 ini, di mana Indonesia merupakan negara modern. Saat ini berlangsung dari tahun 1953 hingga 1959. Indonesia merupakan negara termuda yang langsung dihadapkan oleh berbagai masalah, misalnya pemberontakan di berbagai daerah. Next, periode 2, yaitu pada periode ini di mana terjadi saat tahun 1959 hingga 1966. Pada periode ini adalah masa awal kepemimpinan dari Presiden I.R. Soekarno. Nah, pada saat ini Presiden I.R. Soekarno memperlihatkan kehebatan bangsa Indonesia di mata dunia.
Sehingga Presiden Soekarno memiliki sebuah politik yang bernama politik mercusuar, yaitu di mana dibangunnya proyek-proyek besar seperti Masjid Istiqlal, Gelora Bung Karno, dan lain-lain. Nah, Museum Bank Indonesia pada saat itu berperan sebagai pengelola pengeluaran pemerintah, dan Bank Indonesia diminta untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya, membiayai proyek-proyek tersebut. Akibatnya uang yang beredar menjadi terlalu banyak dan menyebabkan hiperinflasi pada saat itu. Next, periode 3. Pada periode ini memiliki jangka tahunnya yaitu 1966 hingga 1983. Kenapa pentingnya ekonomi sebagai haluan pada periode 3? Karena periode 3 ini ditandai dengan pergantian rezim, terutama dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Jadi pada akhir masa demokrasi terpimpin, tepatnya pada tahun 1966, tingkat inflasi keuangan Indonesia itu mencapai di angka 650%, di mana termasuk inflasi yang cukup tinggi untuk suatu negara. Jadi, untuk masa Orde Baru, program utama pertamanya penyelamatan keuangan ekonomi nasional yang bisa diwujudkan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Dan jangka pendek itu dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Lalu kita masuk kedua, yaitu jangka panjang. Program jangka panjang dilaksanakan oleh Orde Baru dengan diwujudkan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang selama 5 tahun. Nah, salah satu pelita itu adalah memperkenalkan Tabanas dan juga Taska. Jadi pemerintah melalui kanal-kanalnya yaitu Bank Indonesia memperkenalkan Tabanas dan juga Taska. Apa sih Tabanas dan Taska itu, Minzia? Tabanas adalah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan. Lalu untuk Taska adalah tabungan asuransi berjangka, yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Next, ke periode 4. Di periode ini terjadi pada rentan waktu 1983 hingga 1997. Pada periode ini terjadi globalisasi ekonomi, juga hilangnya batas negara. Pada periode ini juga awal tahunnya terjadi penurunan ekonomi Indonesia karena turunnya harga minyak di pasar dunia. Selain itu juga keberlanjutan resesi ekonomi berpengaruh pada perekonomian dalam negeri, sehingga dibuat kebijakan untuk menstabilisasikan perekonomian Indonesia dengan kebijakan moneter yang mengacu dan pengendalian mekanisme pasar. Nah, di sini kita bisa melihat berita Presiden Soeharto disambut di New York. Dan ada juga highlight yang penting untuk kalian nih guys, yaitu penjualan BBM meningkat cukup tajam, penduduk miskin juga bertambah, tapi di Indonesia justru berkurang. Nah, di sini juga kita dapat melihat timeline dari tahun 1983 hingga 1990. Next, periode 5. Di periode ini dari tahun 1997 hingga 1999, yang dimana awal mula krisis terjadi dari segala lini. Pada periode ini sebanyak 16 bank ditutup secara bersamaan. Sejak Juli tahun 1997 sudah terjadi ekonomi moneter yang menyebabkan ekonomi dan politik nasional mengalami keterpurukan. Nilai tukar rupiah merosot sangat tajam. Kemudian pemerintah pun melakukan tindakan, yaitu melakukan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN dari Yayasan Bank ke Bank Indonesia, serta melakukan pengetatan anggaran pemerintah. Periode 6 ya guys, yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2004. Pada periode ini terjadinya perbenahan pasca krisis. Yang pertama, adanya kedudukan tugas dan Bank Indonesia semakin dikuatkan. Lalu yang kedua, adanya perbenahan dengan arsitektur perbankan dan adanya sistem cleaning.
Lanjut periode 7 yang terjadi pada 2004 hingga 2011. Periode ini berfokus pada ulang peran Bank Indonesia mulai dari amandemen Undang-Undang Bank Indonesia terus penyelenggaraan sistem pembayaran, hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah sampai dengan beralihnya tugas pengawasan Bank Indonesia itu sendiri. Di sini juga dijelaskan tentang mencegah krisis dengan menalangi. Selain itu juga ada rupiah yang berdaulat serta adanya pengawasan baru tentang bank. Museum ruangan ini memiliki dinding tinggi kurang lebih 12 meter. Sebagian atapnya transparan sehingga cahaya matahari leluasa masuk menyentuh lantai lobi. Fun fact-nya, lobi ini juga disebut sebagai sumur cahaya loh guys, sebab didesain untuk tetap terang walaupun tanpa penerangan.
Segitu dulu video dari aku, semoga kalian terhibur dan suka ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.